Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom Church, happy Sunday. Let's stand up together and praise Him. Go! Woo! So happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. From the top, church. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Let's move. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na.
kesempatan kasihmu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, dapat mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready to move, church? 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
Silakan duduk semuanya. Kami mau welcome untuk setiap kita yang datang pada saat ini. Welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Dan juga untuk saudara-saudari kita yang join secara online, welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Dan juga kita mau invite untuk saudara-saudari kita yang pertama kali hadir di Rose of Sharon Church. Boleh saya lihat angkat tangannya. Yang pertama kali hadir mungkin ada yang dari Indonesia. Ya, ada satu yang pakai baju coklat di sini. Dan ada satu di belakang. Dan ada juga di sini. Ya, mari kita berikan sambutan yang paling hangat kita ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome to Rose of Sharon Church Singapore. Dan kita juga mau invite saudara-saudari kita yang mau join Connect Group, bisa bergabung bersama-sama dan kita bertumbuh bersama-sama di Connect Group. Dan info lebih lanjut kalian bisa bertanya. Untuk yang pakai tag-tag yang tulisannya CG, kalian tanya aja gitu ya. Tag ya. Dan juga mask wearing pada saat ini adalah optional, sesuai dengan rules government is optional. Jadi kita bisa buka, kita bisa memakai, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Dan juga Eagle Kids Service is available at level 6. Dan juga hari ini ada Christmas di Eagle Kids, di ibadah anak di lantai 6-nya. Jadi yang masih anak-anak secara umur silakan join, jangan secara hati ya. Secara umur bisa join ke atas, oke? Dan juga hari ini kita dilayani oleh Pastor Moro Wijaya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk interpretation device you can ask from the ushers. Alright. There will be a Holy Communion next week. Let's prepare our heart. And also on 18 December there is a Christmas celebration at Rose of Sharon Church Singapore with the title Amazing Grace on 18 December. So I would like to remind all of us that this service is only one service. We used to have two services, right? 9 and 11. For this Sunday, we only have one service at 10 a.m. Alright, at 10 a.m. And also on March 2023, we have Shalom Israel, trip to Israel with Pastor Philip Manova and Rose of Sharon Church Pastor. Come and join together. And last refreshment is available outside, so after the service you guys can enjoy and fellowship together. Alright, thank you for your kind attention. Let's prepare our heart. Yes, Lord. We welcome you in this place, oh God. Thank you, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
selalu sembahmu, Kau yang layak terima Yesus semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkan saja jemaat yang menaikkan pujian ini. Yes. Semua pujian, kemuliaan hanya
church, you may be seated. Kami menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan telah begitu setia dan begitu baik memberikan kekuatan, mendampingi perjalanan kami, setiap pribadi, baik keluarga, baik pekerjaan, studi, membesarkan anak-anak dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada di bulan terakhir dari tahun ini. Artinya 1 tahun lagi kami sudah lewati, 1 tahun lagi kesetiaan Tuhan dinyatakan, dan kami dapati kami dalam keadaan yang baik, dan kami masih tetap bisa memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami bisa duduk kembali untuk mendengarkan firman-Mu di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ucapan syukur tidak berhenti dari hati dan mulut kami. Dan kekaguman akan Engkau senantiasa mengiringi perjalanan kami. Engkau luar biasa, kami mengucap syukur. Terus ya Tuhan, berkati dan sertai langkah kami untuk mengakhiri tahun ini. Dan kami semuanya ready, siap untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang makin seru di dalam Tuhan. Karena kami berjalan makin kuat karena Tuhan yang memberkati untuk melihat segala visi dan rencana-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap untuk menerima firman-Mu, berbicaralah. Biarkan kami diberkati dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu dan Engkau disukakan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus urapi kami sekali lagi. Dan seluruh keluargaku jemaat Rose of Sharon Church Singapore. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang kita akan dengar. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Rose of Sharon Church Singapore. Apa kabar kalian di sana? Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan yang baik. Dan pastinya makin seru, makin bergairah dan makin berjalan maju pada visi Allah. Karena Pastor Denny dan juga Cistella dan Ibu juga ada bersama dengan Anda. Pada waktu tahu bahwa beliau akan menetap di sana, hati ini senang sekali. Karena saya percaya Anda semua akan terpelihara dan akan dituntun menggenapi visi dan rencana Tuhan. Jadi puji Tuhan untuk itu semua ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan keluarga juga tentunya dalam keadaan baik dan menyenangkan karena di dalam beberapa waktu terakhir ini diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi CG-CG perintisan yang kita sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, saya pergi ke kota Kinabalu dan Kuching, dan juga sempat pergi ke Tokyo dan Osaka untuk mengunjungi CG, dan tentunya ada beberapa daerah lagi yang kita akan visit. Mereka dengan setia ber-CG selama 2 tahun online, tetapi waktunya untuk kita mengunjungi, menguatkan, dan memantapkan langkah kaki untuk melihat gereja-gereja berdiri. Jadi kemarin ke Sabah, Sarawak setelah 2 tahun online, pada waktu saya tiba ke sana, kemudian yang menjemput saya lalu di bandara menggosokkan tangannya lalu berkata, benarkah pastor ini hadir di sini sekarang? Seolah-olah kayak tidak percaya karena 2 tahun melihat layar dan hari ini berjumpa dengan rekan-rekan di sana. Dan tentunya seru, saya membawakan laporan kemenangannya untuk Anda semuanya. Anda bisa saksikan dan segala kemuliaan untuk Tuhan dan tentunya meneguhkan langkah kita ya untuk terus bergerak dalam visi. Tuhan berkati Anda, mari saksikan laporan kemenangan ini. Nah, sekarang kita di kota Kinabalu dan kita akan melanjutkan perjalanan mission trip dari kota Kinabalu ke Kuching. Kami berdoa biarkan nama Tuhan senantiasa ditinggikan atas Sabah, nama Tuhan ditegakkan atas Sabah, dan sesuai dengan firman-Mu, apabila nama Tuhan ditinggikan maka Tuhan akan menarik orang-orang datang kepadamu. Standing tall for this generation. Aku bukan hanya ketemu dengan gereja ini menjagai hidupku. Tapi aku dipanggil di dalam gereja ini. Aku akan mengerjakan visinya. Masuk lebih dalam. Won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and precious. All right, 1, 2, 3. Welcome 2033.
Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky. Revival. Saya mau berdoa, jika Anda itu Tuhan, aku mau Tuhan pakai, datang seperti wanita, berlutut di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku, Yesus anak Daud 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 pakai aku. Maju ke depan dan berlutut bersama-sama. 1, 2, 3, berikan jalan untuk anak-anak muda kita maju ke depan. Fire in the Most High. Revival. Fire in the Most High. Revival. Fire in the Most High. Revive us now. Seru ya, setiap kota-kota yang kita kunjungi, semua benih yang kita tabur sudah mulai tumbuh. Dan please satu hari nanti rekan-rekan juga bisa ikut mission trip bersama dengan saya mengunjungi gereja-gereja lokal yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Anda bisa catat judulnya adalah Sahabat Allah. Sebuah rema yang menarik yang Tuhan munculkan di hati sehingga membawa setiap kita, saya dan Anda kembali memikirkan bahwa Tuhan itu memanggil kita sahabat, Tuhan itu menempatkan kita itu begitu dekat, tetapi sebaliknya mari kita juga belajar bertumbuh dan memposisikan diri kita sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Mari kita buka bersama-sama, kisah ini adalah kisah Abraham, seorang bapak bagi orang beriman, bapak banyak bangsa, seorang yang mengalami penggenapan janji yang hebat karena janji itu digenapi pada umur 100. Kemudian Anda tahu kisah yang menarik bagaimana dia berani mempersembahkan anaknya dan Tuhan berkata, aku akan menggenapi janjiku atas hidupmu. Dan inilah kisah Abraham di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 mulai. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama, buka Alkitab Anda, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lanjut, menarik ayat ini kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dia dipanggil atau dia disebut sebagai sahabat Allah. Bagi kita kehidupan Abraham sangat menginspirasi. Karena bagaimana dia berjalan dengan Tuhan, menggenapi mimpi yang Tuhan berikan dalam ketaatannya. Dan berkat itu sampai kepada kita. Sehingga kita semuanya orang percaya dan beriman dikatakan anak keturunan Abraham. Berkat Abraham kiranya sampai ke dalam hidup kita. Ada satu nama ini yang betul-betul menjadi keran berkat bagi generasi keturunannya. Bahkan sebanyak yang dia sendiri tidak bisa hitung. Yaitu bintang di langit dan pasir di pantai. Tapi berkat itu mengalir sampai kepada Anda dan sampai kepada saya disebut sebagai keturunan Abraham secara iman. Anak dari keturunan orang percaya, yaitu Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham disebut di sini sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan ini bukan hanya bagi Abraham tentunya. Tapi panggilan ini bagi semua kita. Nah, kenapa Tuhan menyebut Abraham ini sebagai sahabat? Saya kepengen kita belajar
ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Bagaimana Abraham itu disebut sebagai sahabatnya Allah. Sebagai sahabatnya Allah. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Nanti kita lanjut sampai dengan ayat yang ke-15. Oke? Firman Tuhan berkata begini, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sekali lagi, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, coba renungkan, sebenarnya kita ini kan punya banyak teman. Oke, kita bisa berkenalan, kita bisa membangun hubungan dan berteman dengan banyak orang. Setuju ya? Kita punya banyak teman, banyak kawan gitu. Tetapi di antara sekian banyak teman, ada sekelompok orang atau beberapa orang yang kita bisa sebut bahwa orang ini adalah sahabat kita. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan? Kenapa kita bisa berkata sekelompok orang ini atau 1, 2, 3, 4 ini adalah sahabat dan yang lain adalah teman. Kalau kita berfoto kemudian orang bertanya, "Wow, ramai sekali temanmu ya. Ini gimana?" Wah, kalau ini teman dari SD, ini teman dari SMA, ini teman dari kuliah. Anda masih ingat beberapa dari mereka. Lalu orang, "Wah, ini adalah sahabat-sahabatmu ya." Ya, ini memang ini teman dekat, ini teman lama dan ini bisa dikategorikan sebagai sahabat. Yang lainnya ya teman baik, baru beberapa kali berjumpa, baru kenal gitu. Nah, sehingga ketika kita berkata sahabat Allah, maka sebenarnya yang muncul adalah bicara tentang kedekatan atau pengenalan yang dalam. Oke, yang pertama, sahabat Allah. Anda semua adalah sahabat Allah, kita dipanggil sebagai sahabat Allah, Abraham dikatakan dia sahabat Allah. Nah, ketika kata sahabat disebut, maka poin yang pertama bicara tentang kedekatan atau kedalaman sebuah hubungan. Sehingga Anda bisa berkata, ini adalah sahabatku, ini teman-temanku, teman-teman main. Tapi di antara mereka ada 3 atau 5 sahabat. Kenapa? Karena Anda bisa bercerita tentang kedekatan dan pengenalan yang lebih dalam. Tentang dia atau dia tentang Anda di antara teman-teman yang lainnya. Nah, Yohanes berkata, "Kamu adalah sahabatku." Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 15. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kelihatan bahwa ketika orang itu disebut sahabat, maka dia akan mengerjakan apa yang diberitahu. Apalagi itu sebuah perintah. Kenapa? Karena ada sebuah kedekatan hubungan, ada kedalaman hubungan, ada pengenalan yang lebih dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang penting bagi orang itu menjadi penting bagi kita. Gitu. Apa yang penting bagi Allah itu menjadi penting bagi kita. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagi Abraham. Apa yang menjadi kesukaannya menjadi kerinduanmu untuk melakukannya. Gitu ya. Apa yang menjadi kesukaannya menjadi kerinduanmu untuk mengerjakannya. Apa yang menjadi isi hatinya, kalau itu ada di dalam isi hati teman kita atau sahabat kita lalu kemudian diceritakan, maka seolah-olah kita ini memiliki keinginan lebih dari teman-teman yang lain untuk mewujudkannya. Untuk melihat dia happy, untuk melihat dia dapat, untuk melihat dia mencapai apa yang dirindukan oleh hatinya. Sehingga di situ Abraham dikatakan sahabat Allah. Pada waktu kita bertumbuh dan mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengubah kita. Bukan hanya menjadi seorang jemaat yang diselamatkan, tetapi kita bertumbuh juga menjadi sahabat Allah. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia yang memampukanmu, dia yang mengerjakan di dalammu. Coba pikirkan. Bahkan hari ini ketika kita bicara hal-hal yang rohani. Mungkin sekian tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir demikian. Mungkin sekian tahun yang lalu kita tidak pernah tertarik. Jangankan hal yang rohani. Untuk menjadi Kristen, menerima Kristus tidak pernah muncul mungkin di hati dan benak kita. Tapi Tuhan bekerja dan memanggil. Saya ingat ketika saya bertobat, saya mendapati bahwa hidup saya berubah. Dan perubahan itu seolah-olah bukan saya yang mengusahakan, tetapi ada sebuah keinginan dan gairah di dalam ini untuk hidup dalam kebenaran.
Sehingga saya berubah dengan manusia lama, dengan gaya hidup saya yang lama yang tidak berkenan sama Tuhan, akhirnya berubah. Step demi step, langkah demi langkah, akhirnya berubah. Saya tinggalkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan di masa hidup saya sebagai orang muda, lalu berubah. Dan bukan hanya berubah untuk menjadi benar dan kudus di hadapan Tuhan, tetapi juga rindu akan hal-hal yang rohani. Hati saya menggebu-gebu untuk pergi ke gereja, bersekutu, bahkan rasanya kalau CG waktu itu seperti persekutuan doa begitu ya, zaman saya bertobat. Rasanya 1 minggu nunggunya lama, kepengen segera berjumpa, kepengen segera ketemu dengan teman-teman rohani. Lalu sibuk dengan gereja, mengerjakan visinya, akhirnya saya melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, saya tahu bukan karena saya ingin, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang mengerjakannya di hati saya, sehingga apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi saya. Apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, itu yang saya ingin upayakan. Itu yang saya ingin selesaikan. Ingin menyenangkan Dia. Sehingga ketika Tuhan melihat jiwa-jiwa penting, maka jiwa-jiwa itu penting bagi kita. Ketika Tuhan melihat kehidupan orang-orang berubah itu penting, maka itu juga menjadi penting bagi kita. Ketika Tuhan melihat bahwa baptisan selam itu penting, sehingga Tuhan memberikan diri dibaptis dan sebelum dia naik ke sorga, dia berkata jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, maka itu juga bagian penting bagi kita. Karena apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagi kita. Seorang sahabat punya pengenalan, seorang sahabat punya kedekatan, seorang sahabat bukan hanya mengerti tetapi tahu bahkan kedalaman isi hati sahabatnya. Allah memanggil Abraham sebagai sahabat, Dia memanggil kita juga menjadi sahabatnya. Coba kasih tahu kanan kiri, katakan, lihat dan katakan kamu ini sahabatnya Allah. 1, 2, 3. Kepada kanan Anda, kamu adalah sahabatnya Allah, kamu adalah sahabatnya Allah. Katakan saya adalah sahabat Allah. 1, 2, 3. Saya adalah sahabatnya Allah. Ketika sahabat, ada kedekatan, ada pengenalan yang lebih dalam. Tuhan memanggil kita untuk terus mendekat, semakin mengenal Dia. Diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Makin tahun, biarkan kita didapati makin dekat. Biarkan makin tahun, kita ditemukan makin mengenal, makin dalam, dan mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat lagi ketika kriteria menjadi seorang sahabat. Coba Anda bayangkan kenapa orang itu menjadi sahabat Anda. Saya temukan sebuah prinsip yang menarik di sini. Karena sahabat itu bicara soal kedekatan atau pengenalan, yang dalam akan seseorang. Tetapi yang kedua Anda tulis di sini, seorang sahabat itu adalah orang yang menyenangkan ketika kita itu berkomunikasi dengan dia. Gitu. Kalau ngobrol tuh asik gitu. Saya percaya kalau Anda bilang sahabat, maka tidak ada sahabat yang kalau Anda ketemu itu, aduh ini, Anda gak akan cap dia sebagai seorang sahabat. Kalau ketika Anda berjumpa dengan orang itu, kemudian Anda ngobrolnya gak enak gitu. Ngobrolnya tuh gak nyambung gitu. Kalau bicara itu harus dijelaskan sedemikian rupa karena susah mengerti gitu. Tapi Anda akan seru kan, wih asik banget loh kalau kumpul sama dia, kenapa? Aduh kalau ngomong itu nyambung, seru, enak gitu. Dan rasanya tuh kepengen ketemu lagi dan pengen curhat lagi, kepengen dengar lagi dari dia. Dan aduh asik banget. Jadi ada satu unsur yang namanya komunikasi yang menyenangkan. Gitu. Nah saya temukan di dalam hidupnya Abraham dengan Allah, komunikasi yang Abraham bangun dengan Allah, saya tulis di sini adalah bahasa yang sefrekuensi gitu ya. Nggak tahu gimana membahasakannya. Yaitu bahasa yang sefrekuensi. Di mana Allah berbicara, Abraham dengan mudah menangkapnya. Sehingga bagi Allah ngobrol sama orang ini, nyampaikan sesuatu kepada orang ini, asik banget, seru banget gitu. Kenapa? Karena tidak perlu banyak penjelasan, seolah-olah kayak langsung connect dan nyambung gitu.
Sehingga Allah berkata, wah ini sahabatku. Kenapa? Asik banget nih kalau ngobrol sama dia. Sama kayak kita mengakui, ini loh teman-teman dekatku, ini loh sahabatku. Kalau kita mah kumpul, berapa lama sekali kumpul pasti seru. Kemudian banyak banget yang kita ceritakan. Aduh, dengar apa yang dia hadapi, perkembangan yang dia jalani. Lalu kemudian saya bisa share leluasa, menyenangkan sekali komunikasinya. Dan frekuensi bahasa yang Abraham pakai, saya tulis di sini adalah bahasa iman. Tuhan memanggil dia sebagai sahabat. Karena ada sebuah kedekatan. Dan ketika berbicara kepadanya, ada iman yang terlibat di dalam komunikasi mereka. Anda buka bersama dengan saya kembali di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 tadi. Yakobus pasal 2 ayat 23 tadi. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Jadi setiap kali kita bahas mengenai Abraham, maka unsur yang menonjol di situ selalu kata percayalah Abraham, percayalah Abraham, percayalah Abraham, percayalah Abraham. Lalu di situ maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia percaya. Karena ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia memahaminya bukan dengan pengertiannya, tetapi ada frekuensi iman yang sama untuk nangkep apa yang Tuhan katakan dan apa yang dia harus kerjakan. Sahabat kan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham percaya, percayalah Abraham, percayalah Abraham, percayalah Abraham. Dan Abraham adalah bapak orang beriman. Iman, percayalah Abraham. Iman, percayalah Abraham. Ini sahabatku. Karena setiap kali aku berbicara dengan dia, selalu connect, nyambung. Karena percayalah Abraham. Buka bersama dengan saya di dalam Roma. Pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Buka bersama dengan saya Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke, Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda. Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Aku sudah menentukan kamu jadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi bapak banyak bangsa. Nah Abraham bukankah punya beribu alasan untuk bertanya, yang benar aja Tuhan, kamu serius gak? Aku loh, anak satu pun belum ada dan ini situasinya sudah lanjut usia. Dan waktu dia mendapat anak, bukankah Sarah juga sudah tidak bisa mengandung? Dan itu adalah kenyataan. Gitu. Jadi sebenarnya waktu Tuhan berkata, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Ada alasan untuk, tunggu. Ini nih kayaknya gak masuk akal ini. Ini kayaknya gak bisa diterima oleh pikiran kita. Sesuatu yang rasanya kayak aneh, sesuatu yang ini. Dan mungkin bisa bertanya-tanya, tunggu dulu, kenapa kamu bisa pilih aku? Kenapa kamu sampaikan begini? Kenapa? Enggak loh. Tapi Abraham di situ dikatakan sekali lagi, kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Pokoknya Tuhan, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berbicara, sekalipun itu tidak masuk di nalar kita. Bukankah Allah dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau Tuhan berkata demikian adanya, maka sekalipun itu tidak ada. Abraham berkata oke, aku percaya. Nah yang gini Bapak Ibu Saudara sekalian, asik kan? Coba Anda ngobrol dengan sahabat. Lalu setiap kali Anda cerita apa yang ada di hati dan plan Anda, selalu dia meragukan, selalu dia mempertanyakan, selalu dia membawa kita dalam situasi yang seolah-olah kok kayaknya jadi untuk harus yakin dengan sekian pertimbangan dan alasan. Bukan berarti nasihat tidak perlu, bukan berarti demikian, karena sahabat pun akan memberikan nasihat. Gitu. Tetapi bukan menjadi orang yang selalu mempertanyakan, kemudian membuatnya akhirnya jadi sebuah keraguan. Gitu.
Dan kalau Anda lihat bagaimana Abraham ngobrol sama Tuhan waktu Tuhan bilang, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Dia percaya, karena dia percaya Allah yang bicara ini menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan menghidupkan orang mati. Itu ayat 17. Oke, lanjut ya, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tuh kan, waktu kita bilang Abraham itu kan banyak percayanya ya kata-katanya. Percaya, lalu percayalah, ia percayalah. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Gak ada alasan, tidak ada dasar untuk percaya, untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan berharap dan percaya. Dan Tuhan berkata, ini sahabat gua. Sahabatku. Ngomong sama dia seru. Ngomong sama dia asik banget. Karena ketika Tuhan berbicara, yang diajak bicara nyambung. Yang diajak bicara percaya. Yang diajak percaya itu tidak meragukan. Yang diajak bicara merespon dengan tepat. Dikatakan pergi dari tanahmu, dari tanah nenek moyangmu. Langsung pergi. Oke, persembahkan anakmu, bawa dia naik ke gunung sebagai persembahan. Abraham pergi, Tuhan lihat dia dan berkata, wow, ini sahabatku. Aku bicara begini, dia kerjakan. Dia tahu isi hatiku, dia terima itu dan dia tidak meragukannya. Dia adalah sahabatku. Ayat 19, mari kita lanjut ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Percaya, iman. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Aduh Tuhan, ini tadi Abraham dibilang dia percaya. Tidak ada alasan untuk percaya, dia percaya. Dia tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sangat lemah karena usianya. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bahkan yang tidak ada pun jadi ada. Bahkan yang mati pun dibangkitkan. Bahkan yang dijanjikannya itu tidak kelihatan hari ini. Tapi Allah sanggup melakukannya. Dan Abraham penuh dengan keyakinan. Karena itu ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Lihat ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tapi ditulis juga untuk kita. Artinya memang bukan hanya Abraham saja yang dipanggil untuk menjadi sahabat Allah. Anda dan saya. Yesus berkata kamu sahabatku. Karena kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Kamu mengerti isi hatiku dan mengupayakannya. Dan Paulus berkata kepada di kitab Roma bahwa panggilan itu bukan hanya Abraham yang dipanggil untuk menjadi percaya, tetapi untuk semua kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bahasanya adalah bahasa iman. Bicara sama Tuhan, pada waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita. Dan apa yang Tuhan jawab atas doa-doa kita tidak selalu seperti yang kita pikirkan kan. Kadang itu lebih besar, kadang itu di luar pikiran kita. Tapi imanlah yang akan menangkapnya. Jika tidak, maka kita nggak bisa jadi sahabat.
Karena setiap kali Tuhan mengupayakan atau menceritakan isi hatinya, gak nyambung sama kita. Gak connect teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Kita dipanggil sebagai sahabat. Bahasanya adalah bahasa iman. Percaya perjumpaan dengan Tuhan itu, Tuhan akan memberitahukan isi hatinya. Karena itu poin yang ketiga yang saya ingin bagikan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika kita melihat keadaan kita sekarang, kita itu kan membangun hidup kita dengan iman dan percaya. Bahwa hari ini ada, Anda hari ini ada, kumpul beribadah bersama, ada di Singapura, di Rose of Sharon Church Singapura. Anda ini kan karena Tuhan yang terlibat menuntun kita semuanya. Pada waktu saya pergi kemarin berjumpa dengan teman-teman di Sabah Sarawak. Ketika saya berjumpa dengan CG kita yang ada di Osaka. Saya bilang sama mereka, kita semuanya bisa melihat kan bahwa adanya kita hari ini tuh semua karena campur tangan Tuhan. Amin, semuanya amin. Artinya kita bisa melihat hari ini kita ada karena iman. Oke? Nah, bisa nggak kita dengan iman yang sama melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi di depan nanti? Karena hari ini kita ada pun seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin di waktu awalnya. Sesuatu yang mustahil. Iya loh, ajaib loh. Kita bisa ada di sini kumpul, melayani bersama-sama, membangun gereja. Dan bukan hanya untuk Singapura, tapi kita lihat Tuhan bawa kita ke sana, membesar ke sana, meluas ke sana sini. Kalau kita tidak bisa melihat itu dengan iman, pasti kita akan lihat itu dan berkata kebetulan. Tapi kalau kita bisa lihat dan berkata, yes, hari ini karena iman. Nah, dengan iman yang sama, kita hampiri Tuhan sebagai sahabat, kita bicara. Lalu kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita nanti. Kalau nggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan lahir Rose of Sharon Church Kuching, tidak akan lahir Rose of Sharon Church Tokyo, tidak akan lahir Rose of Sharon Church Hong Kong, yang semuanya seolah-olah dimulai kayaknya kebetulan. Tapi orang percaya akan melihat ini dengan imannya, dan dengan iman yang sama dia melihat ke depan. Dan dia berani percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang besar. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pekerjaan kita, karir kita, rumah tangga kita. Baik di dalam pelayanan yang kita bangun, CG kita, gereja Rose of Sharon Church Singapura yang kita bangun bersama. Tuhan akan bawa kita, Tuhan siap-siap semuanya. Dan bahasanya harus satu, yaitu bahasa iman. Abraham percaya kepada janji, dia tidak ragu. Dia memperkuat keyakinannya bahwa Allah betul-betul akan menggenapinya. Dia percaya, dia beriman, dia percaya, dia beriman, tidak ragu, dia yakin, dan penuh dengan keyakinan akan janji Tuhan. Terutama kepada Allah yang berfirman, dari tidak ada bisa jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Bahkan tulang pun yang mati pun dibangkitkan olehnya. Haleluya. Dan Tuhan melatih kan, Tuhan melatih Abraham untuk melihat dengan iman, melihat keturunannya seperti bintang di langit, melihat keturunannya seperti pasir di pantai, banyak, tidak terhitung, besar jumlahnya. Tanah yang kamu akan lihat itu akan diberikan kepadamu, ini akan menjadi milik keturunanmu. Wow, diajar untuk melihat, diajar untuk beriman, diajar untuk percaya akan hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Kenapa Tuhan panggil Abraham sahabat? Kenapa Tuhan panggil kita sahabat? Karena ngobrol sama kita tuh asik. Karena kita bicara dengan dia, dia bicara dengan kita. Dan waktu dia bicarakan, kita bisa menerimanya, menangkapnya dengan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-15, tadi ayat yang ke-14, sekarang kita baca ayat yang ke-15. Oke, ayat yang ke-15. Anda sudah temukan? Mari kita baca bersama, demikian firman Tuhan, tadi awal kita 14, sekarang ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Poin yang ketiga, sebagai sahabat Allah,
persahabatan itu salah satu poinnya adalah penyingkapan rahasia-rahasia. Dia bukan hanya ngobrolnya asik, tapi aku tuh bisa menceritakan apa yang ada di hatiku. Aku bisa aman untuk membuka apa yang ada di hati dan pikiranku. Ini sahabat, sebuah pertemanan yang dalam sehingga kamu mengenal, tapi mengenal isi hati orang itu. Dan orang itu pun untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya juga dengan mudah gitu. Iya kan? Anda kan coba Anda bedakan. Apa yang membedakan antara teman dan sahabat? Anda bisa cerita banyak kepada teman, tapi berkenaan dengan rahasia atau mungkin area-area yang sensitif bagi Anda hanya menceritakannya kepada sahabat. Lalu dengan Anda ceritakan, orang itu juga bisa mendukung Anda, menjaga apa yang Anda ceritakan, karena itu penting dan itu rahasia sehingga dia bisa. Nah, sahabat adalah poin yang ketiga di sini adalah penyingkapan rahasia-rahasia. Sehingga ketika Allah berkata, Abraham, kamu ini adalah sahabatku. Karena dengan mudah bagi Allah mengutarakan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di dalam pikiran dan rencananya. Dan Abraham melihat itu bukan diremehkan atau dipertanyakan, tapi karena bahasanya iman kemudian nyambung untuk menangkap itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita berkata kita ini sahabatnya Tuhan, Tuhan memanggil kita sahabat. Coba bayangkan, cukup ruangkah bagi hidup kita ketika Allah itu menyatakan hal-hal yang ada di hatinya, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang besar, hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan, bahkan sampai di luar apa yang kita plan atau kita rancangkan. Dia sampaikan dengan begitu nyaman dan kita menangkapnya, menerimanya dan percaya bahwa inilah yang menjadi isi hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham menerima hal-hal yang rahasia, bahkan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ketika Abraham dipanggil untuk pergi. Dan dia pergi. Gitu. Bagi dia, Tuhan tunggu dulu. Ini gimana kalau aku pergi nanti? Kemana arahnya? Lalu apa yang nanti terjadi? Bisa gak kamu pastiin semuanya aman semuanya? Tuhan itu dengan begitu nyaman mengutarakan isi hatinya. Sementara ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang rahasia di hidup kita, mungkin sebagian besar kita akan berkata, Tuhan kayaknya nggak mungkin, sulit, nggak bisa, nggak pernah terpikirkan sebelumnya, nggak pernah bayangkan ini, kenapa dibawa ke sini, kenapa ini yang dipercayakan, masa sih, masa sebesar itu, bisakah, aduh kayaknya nggak mungkin. Kita lebih banyak meragukan gitu. Lalu kita berkata gini, Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan singkapkanlah apa yang menjadi isi hatimu bagiku. Benarkah? Ketika Tuhan menyatakan isi hatinya tentangmu atau apa yang dia pikirkan tentang hidupmu, apakah Anda bisa menerimanya? Karena seorang sahabat, dia akan menerima hal-hal yang rahasia dan dia menghargainya. Dan menariknya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayo, ini dia. Sahabat Allah. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah Anda temukan di dalam Alkitab Anda? Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca dengan suara yang antusias akan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rose of Sharon Church Singapore, 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan, ayat yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
sama. Apa sih dari ayat ini yang menceritakan tentang persahabatan atau sahabat Allah? Abraham disebut demikian. Anda perhatikan ya, di sini terjadi pergeseran atau perubahan prioritas. Abram adalah orang yang kaya di dalam ayat yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir di tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, Lot pun bersama. Ayat yang kedua, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi waktu Abram itu dipanggil sama Tuhan, dia bukan dalam keadaan kekurangan, dia bukan dalam keadaan kesulitan, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Di situ dikatakan dia punya banyak ternak, dia punya banyak perak dan emas, dia sangat kaya. Jadi bukan kaya saja, dia sangat kaya. Lalu kalau dia sudah punya begitu semuanya, terus ngapain dia pergi? Ngapain dia tinggalkan tanah kelahirannya? Ngapain dia tinggalkan sanak saudaranya? Ngapain dia pergi ke satu tempat yang adalah sebuah resiko? Ngapain dia pergi ke satu tempat yang tidak bagi dia, ngapain aku harus tinggalkan ini dan pergi ke situ? Tuhan berkata, ini adalah sahabatku. Kenapa? Karena ketika Allah menyatakan rahasia-rahasianya, orang ini melihat rahasia itu sebagai sesuatu yang penting, prioritas, dan bahkan menggeser yang lainnya. Betul nggak kalau Anda ditanya, apa definisi seorang sahabat? Ya, dia kalau pada waktu aku memerlukan, orang itu ready. Sehingga dia lebih dari teman, dia itu adalah sahabat. Karena pada waktu aku ada sebuah kebutuhan untuk berbicara, dia akan memperjuangkan, dia akan memprioritaskan, dia akan mengusahakan untuk ketemu dan mendengar. Ketika Abraham, Tuhan menyatakan isi hatinya, Abraham langsung ubah. Dia bukan, karena menariknya adalah dia sangat kaya, tapi karena Tuhan berbicara, seolah-olah semua yang dia punya itu jadi tidak penting gitu loh. Nangkep gak Bapak Ibu Saudara? Karena kan dia sudah kaya. Jadi kalau dia pergi, oke, aku kalau ikut kamu, aku akan jadi tambah kaya. Sebenarnya hari ini pun aku sudah sangat kaya gitu. Jadi sebenarnya gak perlu ke sana. Dan aku pun sudah nyaman, sudah cukup, terus ngapain pergi ke situ? Tapi karena Tuhan yang menyatakan, tidak pernah keluar di benaknya, tidak pernah berpikir untuk jadi bapak banyak bangsa, tidak pernah berpikir keturunannya akan mendiami tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, tidak pernah berpikir karena dia sudah mencapai apa yang dia mau dari sisi bisnis dan usaha yang dia kerjakan. Tapi begitu Tuhan berfirman, bagi dia itu langsung menjadi yang utama. Yang lainnya akhirnya menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia pergi. Seolah-olah dia meninggalkan, dia berkata kenyamananku tidak penting. Seolah-olah dia berkata bahwa semua pencapaianku ini juga tidaklah berarti. Buktinya apa? Ketika Tuhan memberikan dia anak perjanjian, lalu Tuhan minta sama dia untuk dipersembahkan, dia naik ke atas dan dia berikan. Come on man, Tuhan kamu yang bicara, kamu yang sampaikan, kamu yang beritahu. Aku tangkap dengan iman dan aku kerjakan. Inilah aku. Dia bawa anaknya naik. Dan Tuhan berkata, wow, aku berkenan kepada orang ini. Karena imannya aku sudah lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia kaya, tapi semua kekayaan dan pencapaiannya jadi nomor 2. Karena apa yang Tuhan singkapkan di hidupnya menjadi nomor 1. Menjadi prioritas. Menjadi hal yang harus dicapai. Sehingga barang siapa mencari kebenaran dan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam hidupmu. Jadi bukan cari tambahannya, tapi carilah kebenaran dan kehendaknya, maka semua yang dianggap penting oleh dunia, itu bisa jadi cuma tambahan bagi hidupmu. Karena prioritasmu adalah apa yang sahabatku singkapkan, apa yang sahabatku katakan. Apa yang Abraham miliki di hatinya adalah bukan lagi soal kekayaannya, tapi menggenapi visi Tuhan. Bukan hanya keinginan suksesnya, bukan hanya selesaikan sekolahnya, bukan hanya tabungannya bertambah,
Bukan hanya garansi ini itu semua untuk memastikan semua masa depannya aman. Bukan hanya bicara soal yang penting adalah pencapaian ini, pencapaian itu. Itu semuanya penting, yes. Tapi ketika kita berjumpa dengan kehendak sahabat kita, Allah menyampaikan rahasia, maka itu menjadi yang utama. Yang lainnya tinggal mengikuti. Semua adalah tambahan. Karir yang dipromosikan adalah tambahan. Keuangan yang melimpah, yang ditambah di tabungan kita, itu pun hanyalah bonusnya. Bahkan pasangan hidup, bahkan anak-anak kita yang bertumbuh dalam pergerakan, itu semuanya akan menjadi tambahannya. Ketika kita melihat rahasia yang disingkapkan oleh sahabat kita menjadi yang utama. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita menjadi sahabatnya, bukan hanya Abraham. Tapi Anda tahu kenapa dia dipanggil sebagai seorang sahabat? Karena satu, level kedekatan, level keintiman, pengenalan hubungan yang dalam. Yang kedua, sebuah komunikasi yang nyambung. Dan itu bicara tentang bahasa iman. Dan yang ketiga, sebagai sahabat, kita akan mengutarakan isi hati kita. Dan Tuhan juga akan mengutarakan rahasia-rahasia untuk menyingkapkannya. Dia berkata, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabatku. Karena aku memberitahukan kepadamu apa yang aku dengar dari Bapa. Semua plan dan rahasia yang besar itu ku sampaikan kepadamu. Bagian kita adalah makin dekat dengannya. Bagian kita adalah menerima dengan iman. Dan bagian kita memprioritaskan apa yang sahabat kita ungkapkan. Dan itu menjadi penting. Tuhan memberkati Anda semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan mari berikan tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri semuanya. Saya undang semua tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu bersama-sama. Tak terlambat pertolongan, kita hidup dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang, erat ku pegang seluruh firman dan janjimu. Katakan Yesus, Yesus, kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan, mari angkat tangan kita bersama. Mari lambaikan tangan kita, nyanyikan, katakan, yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari kita sembah Dia. Rima kata syarara batagara baheriara uribati araba hasikura diarara baragaya raba haserera namaya naramayara hina namaya suna namagaya raba riara baragara baradiara raba uradagara namaya nama. Mari bawa seluruh hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Nikanu hamasinu uramalagari araba yara kiaruruba hikiturubala hati araba lahari araba yara gaya raba yara radiara lada urikati
Tiapa hasyoro rodo boro gaya rara baraka. Harakanya nama ya nama kasih negara nama takaya rara bakaya raba ya raba. Ori mata kasih kini gara raba. Nama. Mari turunkan tangan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Turunkan tangan Anda dan tundukkan kepala, semua kita masuk dalam perenungan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memanggil Anda semuanya. Tuhan berkata bahwa kalian semua, kita semua adalah sahabat Allah. Kita semua adalah rekan dekat, teman dekat, sahabatnya Allah seperti Abraham. Bukan hanya untuk Abraham, tapi kita semua. Yesus berkata di dalam Yohanes, kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku. Dan kata sahabat adalah sebuah kedekatan, sebuah pengenalan yang dalam tentang pribadinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah, saya nggak tahu dari sekian banyak orang yang hadir ini, berapa Anda yang Anda sendiri tahu bahwa Anda sedang dalam posisi atau kondisi yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, kesempatan kali ini Tuhan berbicara dan memanggilmu. Dan Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Mendekatlah, mengenallah, kenallah lebih jauh, bertemanlah lebih dalam tentang sehingga Anda tahu pribadi Allah lebih lagi. Saya berdoa untuk orang yang pertama, jika Anda tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang Anda jauh dari Tuhan, Anda mengerti di hatimu, tidak seperti dulu lagi. Dulu waktu Anda mengalami kasih mula-mula, Anda begitu berapi-api dan dekat. Tapi hari ini Anda dapati Anda jauh dan Tuhan memanggilmu kembali. Tuhan memanggilmu kembali kepada orang-orang yang bukan menuduhmu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak pernah menuduhmu. Roh Kudus mengingatkan untuk memanggilmu kembali. Setan mengintimidasi. Allah kamu gak layak, Allah kamu sudah jauh. Percuma kamu dekat, percuma kamu datang lagi. Ya sudahlah, selalu begitu. Tapi Roh Kudus akan memanggilmu kembali, memanggilmu kembali. Kamu sahabatku, kamu sahabatku, kamu sahabatku, kamu sahabatku. Bapak Ibu Saudara, itu orang yang pertama yang Anda tahu bahwa Anda jauh dari Tuhan hari ini. Atau yang kedua, iya pastor, saya ini selalu atau sering sekali meragukan. Setiap firman yang saya dengar, janji yang diberikan atau bahkan nubuatan atau pesan-pesan profetik yang disampaikan atau sebuah pelayanan yang ditawarkan, aku tuh gak gampang percaya, rasanya kayak aduh gak yakin, ragu dengan janji ini bisa gak ya, benar gak ya. Dan Anda dapati bahwa Anda cenderung untuk selalu meragukannya, selalu meragukannya, selalu meragukan. Seorang sahabat belajar percaya. Abraham percaya, beriman, keyakinan, beriman. Saya mau berdoa bagi Anda yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendapati dirinya bahwa pastor saya ini sering ragu. Pastor saya ini sering sulit percaya. Tapi pada kali ini firman Tuhan berkata, saya mau buka hati saya untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Saya mau satu frekuensi dalam berbicara dengan Tuhan. Sehingga saya berdoa untuk dua orang ini, kelompok dua orang ini. Anda pulang dari tempat ini, Anda menjadi seorang sahabat di mana hidupmu diubahkan. Dan Anda akan memprioritaskan hal-hal yang dirahasiakan oleh Tuhan yang disingkapkan. Waktu Tuhan sampaikan bahwa Tuhan mau berkati, Tuhan mau pakai, Tuhan akan menyertai Anda. Tuhan akan tuntun Anda dan bawa ke sini visi, mimpi, penglihatan, janji. Anda jadi orang yang amin, ini jadi prioritasku. Aku percaya dan aku akan selesaikan. Ketika Tuhan membawa kita 2030, 300 visi rumah kita di sini. Kita juga jadi orang yang oke Tuhan, ini jadi prioritas. Kita selesaikan, kita bekerja bersama-sama. Berubah. Kebenaran dan kehendak Allah menjadi satu. Dan yang lain-lainnya menjadi prioritas kedua, ketiga, keempat. Saya mengundang Anda, sembari kita menyanyikan lagu ini. Worship leader di Singapura akan memimpinnya. Saya berikan waktu selanjutnya kepada Pastor Denny. Saya berdoa, Tuhan Engkau menjamah setiap orang-orang yang jujur meresponi firman Allah dan maju ke depan sebagai bukti langkah imannya. Untuk mereka mau kembali kepada kedekatan dan kedalaman hubungan. Mereka mau kembali dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa iman. Percaya, dan aku berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Rose of Sharon Church Singapore. Untuk semua hal yang Tuhan singkapkan dalam hidup gereja maupun pribadi. Kami semuanya akan berjalan memenuhinya. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman, untuk orang kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, mari maju ke depan. Seluruh jemaat berikan tepuk tangan untuk langkah iman mereka. Dan worship leader, mari nyanyikan kembali lagu ini, refnya. Mari saya undang maju ke depan. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you.
Sebab Engkau Tuhan yang, silakan Anda yang rindu didoakan, Anda yang masih ada keraguan-raguan, mari Anda maju ke depan. Kita adalah keluarga di tempat ini, kita mau berdoa untuk Anda. Ku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup. Saya undang para coach untuk bisa berdoa, para coach, dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari yang di belakang angkat tanganmu. Mari jemaat angkat tanganmu. Yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam kemenangan. Berkatmu tercurah atasku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Firman itu bukan untuk orang lain, tapi firman itu untuk saya. Firman itu untuk kami Tuhan. Dan kami tahu ada mimpi, ada visi yang besar yang Kau taruh atas gereja ini Tuhan. Dan kami tangkap isi hati Tuhan melalui Gembala Regional Asia, yaitu Pastor Yosef Moro Tuhan. Dan kami sama-sama mau melangkah, kami sama-sama mau melakukannya Tuhan. Kami percaya kami punya mimpi yang besar karena kami juga punya Allah yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Dan kita persiapkan perpuluhan kita karena ini memasuki bulan yang baru. Adakah Anda yang memerlukan amplop perpuluhan? Anda bisa mengangkat tangan Anda, nanti para asyir akan memberikan amplop tersebut kepada Anda.
Anda juga bisa melakukannya melalui QRIS yang ada di bangku di depan Anda ya. Mari sama-sama kita angkat amplop perpuluhan ini. Haleluya. Ada yang belum dapat amplop, Anda bisa meminta kepada usher. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Sebelum engkau memberikan perpuluhan dan persembahan nantinya, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang menyaksikan via live streaming pada siang hari ini, Anda pun dapat melakukannya bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melalui bulan November dan kami sudah memasuki bulan Desember, bulan yang baru dan bulan yang terakhir Tuhan di tahun 2022. Kami melihat penyertaan, kami melihat pembelaan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami berdiri hingga hari ini itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan melakukan perpuluhan dengan mata dan hati yang tertuju kepadamu. Karena kami percaya Tuhan yang kami bangun dengan usaha dan tenaga kami semuanya akan sia-sia. Tetapi ketika kami membangunnya bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas kami Tuhan. Inilah perpuluhan kami Tuhan yang kami lakukan dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Demikian juga persembahan kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan perpuluhan dan persembahan ini Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah. Agar Injil tersiar sampai ke ujung bumi. Dan kami percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Kau utus Tuhan dari gereja ini. Dan di dalam nama Yesus 20-30 Tuhan 300 gereja lokal sudah berdiri Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil mengangkat tanganmu, katakan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan dan berkat-Mu tercurah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengucap syukurlah terlebih dahulu kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau menangkap firman Tuhan, ketika engkau menghidupi firman Tuhan, engkau menyerahkan sepenuhnya segala hal yang engkau miliki, engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan orang dunia itu tidak akan menimpa kemahmu. Apa yang menjadi hal-hal yang menghalangi langkah-langkahmu, bersama Yesus engkau akan menerobos segala kemustahilan itu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudaraku duduk dulu. Anda bisa bersaat teduh sebentar. We are so happy.